Oke, jadi kini kita belajar tentang menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Jadi kita belajar ini. Kelihatan ya di sana ya? Juli sama Dewi? Ya, ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal gitu. Jadi pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang indeks harga. Jadi indeks harga itu apa? Terus kita belajar kemarin inflasi juga sudah ya. Jadi itu. Nah, untuk bab ini kita akan belajar KD yang terakhir. Jadi di materi ekonomi di semester 1. Jadi apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan fiskal gitu. Nah, jadi ini. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian pahami tujuan pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran hari ini jadi bisa kalian baca di sana. Nah, apa itu pengertian kebijakan moneter sih gitu ya. Jadi apa peran fungsi kebijakan moneter, terus instrumen kebijakan moneter, kebijakan fiskal, apa itu pengertiannya, terus peran fungsi kebijakan fiskal dan menyajikan analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mungkin sambil nunggu nih ada yang masuk ya. Oke ya, jadi beberapa kata kunci di sana bisa kalian lihat. Ya. Jadi itu ya. Ada kebijakan diskonto itu apa nanti kita belajar. Oke. Nah, ini. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang kebijakan moneter. Jadi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia di tengah pandemi Covid sekarang itu mungkin kalian sudah tahu bahwasanya perekonomian itu mengalami resesi ya. Jadi utamanya mungkin di Bali itu luar biasa. Jadi dampak dari pandemi ini karena Bali itu salah satu tujuan wisata dan merupakan sebagian besar penghasilan masyarakatnya itulah bergerak dalam bidang pariwisata. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat terdampak ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan krisis yang bisa dikatakan krisis global ya, karena seluruh dunia sama seperti ini kasusnya ya. Jadi dengan adanya pandemi ini diharapkan kita itu diam di rumah, work from home kan gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tidak kita bisa laksanakan sesuai dengan kegiatan. Jadi itu ya. Jadi sekolah ditutup, mungkin penerbangan ditutup, semua misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan menggunakan ataupun dengan memerlukan tenaga kerja yang banyak itu kan sudah juga diliburkan dan sebagainya. Sudah barang tentu ini kan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Ya, jadi banyaknya sekarang permasalahan pengangguran yang ada. Coba bayangkan kalian di restoran misalnya itu ya. Jadi di hotel-hotel bintang 5, di kapal pesiar itu ya, ada tamu ya. Di sini juga mungkin di Bali ada tamu. Apa yang terjadi gitu ya. Jadi pekerjaan dulu yang sebagai misalnya pekerjaan di bidang pariwisata dia dirumahkan, tidak dapat penghasilan gitu ya. Nah, itulah berbagai permasalahan sehingga adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Nah, yang pertama di sini adalah kebijakan moneter. Jadi yang dimaksud kebijakan moneter itu adalah langkah-langkah yang diambil penguasa moneter dalam ini Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini bahwasanya kebijakan moneter itulah berkaitan dengan penguasa moneter untuk mempengaruhi jumlah uang. Jadi jumlah uang yang beredar itu seperti bagaimana caranya. Nah, mungkin kemarin kita sudah belajar tentang inflasi itu apa? Kenaikan harga yang terus-menerus ya. Jadi jumlah uang yang banyak. Itu bagaimana caranya diperlukan kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang yang beredar di masyarakat. Nah, apa tujuan dan peran kebijakan moneter? Jadi perannya itu yang menjaga stabilitas ekonomi. Jadi menjaga kestabilan ekonomi. Nah, seperti sekarang mungkin
Bisa kalian lihat bahwasanya mungkin harga-harga barang ya dihubungkan dengan stabilitas harga di sini, harganya tidak begitu terlalu naik gitu ya. Jadi masih lah bisa normal, jadi standar. Jadi dengan adanya mungkin kebijakan ini, stabilitas ekonomi dan stabilitas harga di pasaran itu bisa terkontrol gitu ya. Nah terus juga ada meningkatkan kesempatan kerja, terus memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi itu beberapa tujuannya. Jadi dan peran kebijakan moneter ya. Nah di sana juga setelah itu apa saja sih sebenarnya instrumen kebijakan moneter? Nah jadi instrumen kebijakan moneter ini ada yang sering disebut dengan tight money policy. Jadi politik uang ketat ya, jadi itu. Jadi ada istilah di sana tight money. Jadi itu ya. Jadi politik uang ketat. Jadi itu. Jadi itulah tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Terus ada istilah easy money policy. Jadi easy itu mudah. Jadi politik uang longgar gitu ya. Jadi menambah jumlah uang yang beredar. Nah, instrumennya apa saja? Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Jadi kebijakan ini maksudnya operasi pasar terbuka itu menjual atau membeli surat-surat berharga. Ya. Nah, terus kalau kebijakan diskonto itu tentang tingkat suku bunga. Jadi menaikkan apa menurunkan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi jumlah uang. Jadi seperti itu. Terus kebijakan cadangan kas. Jadi di sana ada cadangan kas atau giro wajib minimum. Jadi ditambah enggak cadangannya atau dikurangi gitu ya. Terus ada kebijakan kredit ketat. Jadi terus ada kebijakan dorongan moral ya, jadi itu ya, moral situation police gitu ya. Jadi itu. Jadi bagi misalnya masyarakat yang terdampak pandemi ini, jadi biar kita bagaimana memberikan motivasi untuk bisa bekerja, berusaha untuk mencari kegiatan yang lain, jadi seperti itu ya. Nah itulah secara umum bahwasanya apa yang masuk dengan kebijakan moneter. Nah jadi kebijakan moneter itu tight money policy atau uang ketat itu sering disebut dengan kebijakan moneter kontraktif gitu ya, tight money policy kontraktif ya. Nah, sedangkan kalau easy money policy itu kebijakan politik longgar, di sana sering disebut dengan ekspansif, kebijakan moneter yang ekspansif ya. Jadi seperti itu. Nah, itu materi tentang kebijakan moneter. Nah, selanjutnya tentang kebijakan fiskal. Nah, kalau kebijakan fiskal ini berkaitan dengan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi intinya di sini, kebijakan fiskal itu berkaitan dengan mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam hal ini adalah APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jadi dia mengatur pengeluaran belanja dan penerimaan negara atau pendapatan negara. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Misalnya pengeluaran belanja pemerintah. Nah, di tengah pandemi Covid seperti ini, bagaimana caranya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat? Jadi masyarakat tuh banyak PHK nggak punya uang. Gimana caranya pemerintah? Nah, mungkin kalian tahu, mungkin ada digelontorkan bansos gitu ya. Jadi bansos dalam hal ini untuk belanja pemerintah itu digelontorkan oleh pemerintah agar masyarakat itu bisa menghidupi kehidupannya dengan mungkin dengan dana atau bantuan yang diberikan sehingga daya beli masyarakat juga meningkat gitu ya. Diberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan misalnya ya, sehingga bisa berproduksi ya, sehingga bisa menghasilkan barang dan jasa. Jadi itu, jadi beberapa kebijakan fiskal untuk pengeluaran negara. Nah, penerimaan negara bagaimana caranya? Karena sektor penerimaan negara yang terbesar itu dari pajak ya, bagaimana caranya di sana. Nah, lanjut, di sana ada tujuan dan peran kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal jelas sama juga. Tujuannya untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi mengusahakan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga, sama kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi ini, jadi beberapa program belanja pemerintah yang dilakukan sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi mendatangkan investor-investor untuk mendapatkan tambahan tentang pendapatan negara juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi itu. Nah, instrumen kebijakan fiskal itulah sistem perpajakan. Jadi menaikkan pajak, gitu ya. Pemerintah dapat memperkuat kas negara. Jadi dengan pajak yang tinggi dapat memperkuat kas negara. Nah, terus menurunkan pajak akan menggiatkan investasi, meningkatkan konsumsi. Jadi itu. Jadi karena kalau investor datang ke Indonesia itu dilihat dari pajaknya ini bagaimana, kecil atau besar. Jadi dia melihat seperti itu ya. Terus yang kedua, politik anggaran. Jadi pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang, surplus atau defisit.
Jadi pemerintah bisa menetapkan anggaran yang namanya surplus. Jadi surplus itu penerimaan negara atau pendapatan negara itu lebih besar daripada pengeluaran. Jadi kalau defisit itu kebalikannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, lanjut fungsi kebijakan fiskal. Nah, fungsi kebijakan fiskal di sana ada kebijakan atau fungsi kebijakan fiskal, fungsi alokasi. Ya. Jadi fungsi alokasi itu maksudnya apa? Jadi kebijakan fiskal itu mengalokasikan sumber-sumber ekonomi ya, jadi seperti itu ya. Dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang sifatnya umum. Jadi memberdayakan sumber-sumber daya ekonomi yang ada. Apakah alam? Ya, jadi itu digunakan untuk menghasilkan barang-barang sifatnya umum. Jadi untuk kepentingan umum maupun bersifat kepentingan pribadi ya. Nah, terus yang kedua, di sana ada fungsi distribusi. Nah, di sana. Jadi fungsi distribusi itu maksudnya untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan secara adil. Jadi kan sekarang bansos itu disasar kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan, merata gitu ya. Jadi memang untuk yang miskin dikasih, tapi mungkin kenyataan di lapangan banyak terjadi permasalahan itu mungkin tidak luput dari permasalahan, tapi tetap tujuan pemerintah bagus. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Mungkin di tempat kalian mungkin banyak yang sudah dapat ya tentang bansos itu ya. Jadi hasil pembangunan, pendistribusian gitu ya. Jadi mungkin sekarang banyak mungkin juga di daerah-daerah itu infrastruktur itu jadi bisa dibangun gitu ya. Jadi itu jadi pemerataan. Nah, terus yang ketiga itu fungsi stabilisasi. Stabil ya. Jadi maksudnya digunakan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang stabil. Dilihat dari tercapainya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sertanya misalnya kecepatan kerja. Nah, mungkin seperti sekarang ekonomi di Indonesia itu secara umum masih bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, jadi seperti itu. Kita mungkin kalian di rumah masih bisa makan mungkin nasi, masih bisa ya, bepergian mungkin masih bisa ya. Jadi itu. Jadi mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain ada penjarahan, mungkin ada demo besar-besaran yang anarkis mungkin seperti itu. Tapi mungkin di Bali khususnya di Karangasem mungkin masih kita bisa loh. Artinya makan masih lah bisa seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu ya. Jadi berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, apa mungkin bisa tentang perbedaan kebijakan moneter dan fiskal itu dari mana ya? Jadi kalau kebijakan moneter itu berhubungan dengan keuangan ya itu ya, jadi perbankan, jadi jumlah uang yang beredar. Nah, kalau misalnya fiskal itu berhubungan dengan mengatur pengeluaran dan mengatur penerimaan negara. Ini dalam hal APBN. Itu yang diatur. Kalau moneter itu bidang keuangan. Seperti itu ya. Nah, kalau moneter juga yang dikendalikan itulah jumlah uang dan tingkat suku bunga. Nah, kalau di fiskal itu instrumen perpajakannya atau subsidinya serta anggarannya. Nah, terus kalau kebijakan moneter dirumuskan oleh Bank Sentral. Kalau kebijakan fiskal misalnya dirumuskan oleh pemerintah bersama Kementerian Keuangan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi perlu misalnya menaikkan pajak itu harus ada izin dari Menteri Keuangan dan pemerintah itu. Nah, terus kebijakan moneter mencegah terjadinya inflasi. Nah, kalau kebijakan fiskal itu merangsang atau mengendalikan permintaan ya agregat dan menstabilkan keuangan. Jadi seperti itu. Jadi apa perbedaan antara keduanya? Ya. Jadi mungkin itu saja ya. Jadi untuk materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang Bapak bisa sampaikan untuk selanjutnya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa ditanyakan ya. Oke, terima kasih ya. Stop. Pak. Ya, jadi itu ya. Jadi materi yang Pak sampaikan, jadi semoga bisa kalian mendapat penjelasan. Jadi walaupun singkat, nggak apa-apa ya. Jadi sampai saat ini pun masih hanya kalian yang standby ya 2 orang. Yang lain nih Sri Wahyuni. Aduh, lagi keluar ya. Oke, nggak apa-apa ya, tapi tetap di apa namanya direkam ini nanti kalau mau nonton mungkin kita jadi gini ya, pemeran bertiga ya. Jadi yang lain nggak ada mungkin penonton ya. Kita jadi aktor atau dan aktrisnya ini Dewi sama Juli ya.
Bapak aktornya. Ya, oke ya. Jadi itu ya, terima kasih ya, Juli ya. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di WA grup, boleh. Ya, nanti itu sebagai bahan latihan mungkin nanti Bapak sampaikan tugasnya di WA grup. Ya, nanti itu Juli ya, nanti mohon tugasnya kan bisa caranya kan gampang tuh, cari berita atau pengangguran tuh. Ya. Jangan bilang wah sulit sekali gitu. Itu tadi aja Pak tutornya seperti itu. Wah, rasanya ini kurang lebih 30 menit selesai gitu. Ya. Oke ya, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap bantu orang tua apa-apa, atur waktu saja. Misalnya tidak bisa hari ini mungkin nanti malamnya kerjakan kalau ada tugas gitu ya. Nanti mungkin untuk ulangan kita akan ulangan lagi sekali. Mungkin materi ketenaga kerjaan kita ulangan, mungkin yang lain hanya tugas nanti. Sehingga jadi materi secara umum bisa kita Bapak sudah sampaikan. Mungkin lebih nanti belajar lagi lebih giat lagi. Oke, terima kasih ya. Ya, dadah ya. Jadi Bapak akhiri ya. Om Santi, Santi Om. Ya, selamat pagi. Oh, selamat siang. Selamat siang ya. Oke. Ya, siang. Ya.